Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Lia Agustina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk X yang mendekati 0. Oke, mari kita simak bersama-sama pembahasannya ya. Kita masuk ke materi yang berjudulkan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi aljabar sudah kalian pelajari pada saat kalian duduk di bangku kelas 11. Nah, kemudian yang sekali ini khusus untuk fungsi trigonometri. Konsep-konsep dasarnya, sifat-sifat dasar dari limit fungsi aljabar bisa kita terapkan pada limit fungsi trigonometri. Oke, baik. Perhatikan di sini sudah tertulis teorema dasar pada limit fungsi trigonometri. Kita perhatikan baik-baik, di sini ada tertulis limit X mendekati 0 dari sinus X dibagi X hasilnya adalah 1. Atau limit X mendekati 0 dari X dibagi dengan sin X hasilnya adalah 1. Perhatikan fungsinya, sin X dibagi X, ini kebalikannya X dibagi sin X. Hasilnya sama dengan 1. Teorema dasar yang kedua, limit X mendekati 0 untuk tangan X dibagi X hasilnya juga sama dengan 1. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X dibagi tangan X hasilnya adalah sama dengan 1. Ya, saling berkebalikan hasilnya sama dengan 1. Oke, teorema dasar yang ketiga yaitu limit X mendekati 0 untuk sinus AX dibagi BX hasilnya adalah A per B. Atau kebalikannya, atau limit X mendekati 0 untuk AX dibagi sinus BX hasilnya adalah A per B. Perhatikan, cukup kita lihat koefisien X-nya saja ya, jadi A per B. Untuk teorema dasar yang keempat, limit X mendekati 0 untuk tangan AX dibagi dengan BX hasilnya adalah A per B. Atau limit X mendekati 0 untuk AX per tangan BX hasilnya adalah A per B. Lagi dan lagi, untuk teorema ketiga dan keempat, ini sinus dan tangan, cukup kita lihat koefisien X-nya, yaitu A dan B. Perhatikan teorema dasar yang keempat. Limit X mendekati 0 untuk sinus AX dibagi sinus BX, hasilnya adalah A per B. Limit X mendekati 0 untuk tangan AX per tangan BX, hasilnya adalah A per B. Ya. Teorema dasar yang terakhir, limit X mendekati 0 untuk tangan AX dibagi sinus BX, hasilnya adalah A per B. Atau limit X mendekati 0 sinus AX per tangan BX, hasilnya adalah A per B. Oke, semoga dengan teorema dasar ini kita paham untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Yuk, mari kita coba contoh soal yang pertama. Perhatikan soal yang pertama ini, limit X mendekati 0 untuk sinus X ditambah sinus 5X dibagi dengan 6X. Ini hasilnya adalah yang mana? Oke, kita akan menggunakan sifat yang mana ya ini? Ini ada penjumlahan, ada pecahannya. Berarti kita akan menjabarkan dulu ya. Kita ubah menjadi limit X mendekati 0 sinus X dibagi 6X ditambah sinus 5X dibagi dengan 6X. Ya, penyebutnya kita pisah. Kemudian, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ini menjadi limit X mendekati 0 dari sinus X dibagi 6X. Kemudian kita jumlah dengan limit
X mendekati 0 dari sinus 5X dibagi dengan 6X. Oke, perhatikan ini ya, limit X mendekati 0 dari sinus X dibagi 6X. Mari kita perhatikan, pakai rumus yang mana ini? Ya, pakai rumus teorema dasar yang ketiga. Jadinya kita lihat tinggal koefisien X-nya saja ya, yaitu yang ini 1/6 ditambah hasil yang ini 5/6. 1/6 tambah 5/6 hasilnya adalah 6/6. Atau kita sederhanakan menjadi 1. Jadi untuk contoh soal yang pertama, jawabannya adalah 1. Yang option B. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita cek ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 0 untuk 1 dikurang cos 8X dibagi dengan sinus 2X dikali tangan 2X. Cos dari tadi di teorema dasar itu cuma ada sinus dan tangan. Ini ada cos. Berarti cos ini harus 1 min cos 8X harus kita ubah agar mengandung unsur sinus. Yuk ingat-ingat. Ingat-ingat rumusnya apa ya yang mengandung sinus? Siapa yang masih ingat rumus cos yang bisa kita ubah mengandung rumus sinus? Ingat waktu kelas 11. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat alfa. Ya, masih ingat nggak kalian? Jadi kalau ini kan rumus sudut rangkap ya. 2 alfa itu sudut rangkap dari 1 alfa. Berarti kalau ini 8X, ini adalah sudut rangkap dari 4X. Benar, berarti kita ubah soal ini menjadi limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 8X kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4X dibagi dengan sinus 2X dikali tangan 2X. Ya. Oke, lanjut. Tahap berikutnya. Limit X mendekati 0. 1 dikurang 1, 0. Minus dikali minus positif. Jadi 2 sin kuadrat 4X. Dibagi dengan sinus 2X dikali tangan 2X. Oke, lanjut. Berikutnya kita apakan ini supaya bisa menggunakan teorema dasar yang di atas? Ya benar, harus kita jabarkan. Ini menjadi limit X mendekati 0. Ya, 2 sin kuadrat 4X kita jabarkan menjadi gini ya. 2 kali sinus 4X kali sinus 4X dibagi dengan sinus 2X dikali tangan 2X ya. Oke, menggunakan rumus dasar alias sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ini menjadi limit X mendekati 0. 2 di sini bisa kita tuliskan di awal. 2 dikali sinus 4X dibagi sinus 2X. Kemudian kita kali dengan limit X mendekati 0. Sinus 4X dibagi
tangan 2X. Sehingga hasilnya akan menjadi 2 dikali 4/2. Kemudian dikali lagi dengan 4/2. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya akan sama dengan 8. Untuk contoh soal kedua, maka jawaban yang benar ada di option yang C. Begitu ya. Oh, berarti kalau ada cos, unsur kosinus ini harus diubah menjadi unsur yang mengandung sinus atau tangen. Dan kebetulan cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Sehingga cos bisa kita ubah dengan trigonometri yang mengandung sinus alfa. Begitu ya. Oke, contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga. X dikali tangen 5X dibagi cos 2X kurang cos 7X. Ya, saya ulangi. Limit X mendekati 0, X dikali tangen 5X dibagi dengan cos 2X dikurang cos 7X. Nah, lagi dan lagi kita ketemu bentuk cos. Kalau yang tadi cos sudut rangkap, kalau ini selisih kosinus. Ingat-ingat lagi ya. Ingat-ingat lagi pada saat kita kelas 11. Apa rumus selisih kosinus? Ingat. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Saya bantu tuliskan di sini. Cos alfa kurang cos beta. Siapa yang masih ingat? Ya, rumusnya adalah minus 2 dikali. Betul, sinus alfa tambah beta dibagi 2 dikali sinus alfa dikurang beta dibagi 2. Ini adalah rumus untuk selisih kosinus. Perhatikan, rumus ini ternyata mengandung perkalian sinus ya. Oke, mari kita ubah bentuk pertanyaan ini menjadi limit X mendekati 0 limit X mendekati 0 dari fungsi X dikali tangen 5X dibagi dengan cos 2X dikurang cos 7X menjadi minus 2 sinus alfanya adalah 2X, betanya adalah 7X, maka alfa tambah beta menjadi 9X. Jadi 9X per 2 dikali dengan sinus alfa minus betanya menjadi negatif 5X per 2. Gitu ya. Oke. Berarti tugas kita berikutnya adalah untuk memisah-misahkan menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0. Di sini ada koefisien per min 2, maka kita taruh di sini 1 per min 2. Limit X mendekati 0 untuk X dibagi sinus 9X per 2 kali limit X mendekati 0 dari tangen 5X dibagi sinus minus 5X per 2. Oke, berikutnya 1 per min 2, nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi X dibagi 9X per 2 adalah 1 dibagi dengan 9 per 2. Bagaimana dengan yang sampingnya? Tangen 5X dibagi sinus minus 5X per 2. Ya 5 dibagi minus 5 per 2. Oke, yuk kita sederhanakan. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 5,
1 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan minus-minus positif, sehingga hasilnya adalah 2/9. Oke, 2/9 berarti optionnya yang mana ini? Ya, yang C. Begitu ya. Jadi, kalau ada selisih kosinus, harus kita ubah menjadi perkalian sinus. Jadi, cos alfa minus cos beta itu sama dengan minus 2 dikali sin alfa tambah beta per 2 dikali sin alfa minus beta per 2. Sehingga jawabannya adalah 2/9. Oke, kita simak contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X dikali tangen 3X dibagi dengan 1 dikurang cos kuadrat 2X. Ada cos lagi. Berarti ini harus ingat-ingat lagi, ini apa ya rumusnya ya? Yang ada cos kuadrat. Siapa yang masih ingat yang ada cos kuadrat? Identitas trigonometri apa yang harus kita gunakan? Adakah yang sudah ingat? Ya, pakai sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan sama dengan 1. Sehingga di soal kita itu kan munculnya 1 dikurang cos kuadrat ya. Sehingga kalau 1 dikurang cos kuadrat, ini kita ubah menjadi limit X mendekati 0 dari X dikali tangen 3X sama dibagi dengan 1 dikurang cos kuadrat 2X. Jadi ini ya, 1 dikurang cos kuadrat alfa. Hasilnya adalah sin kuadrat alfa. Maka yang ini 1 dikurang cos kuadrat 2X berubah menjadi sin kuadrat 2X. Oke, tahap berikutnya. Limit X mendekati 0 untuk X dikali tangen 3X. Mari kita jabarkan sin kuadrat 2X punya makna sin 2X dikali sin 2X. Oke, berikutnya. Tugas kita adalah untuk memecah limit X mendekati 0 untuk X dibagi sin 2X dikali dengan limit X mendekati 0 tangen 3X dibagi dengan sinus 2X. Sehingga hasilnya adalah 1/2 dikali 3/2. Hasilnya adalah 3/4. Oke, kita lihat optionnya. Ternyata optionnya yang D. Oke, berarti clue untuk mengerjakan contoh yang keempat ini adalah kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat 2X-nya menjadi sin kuadrat 2X. Dari mana rumusnya? Ya dari identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Nah, contoh yang kelima ini bunyinya limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat dikali 4 min X pangkat 3. Akar dari 4 min X pangkat 3 dibagi dengan cos X minus cos 3X. Oke, kita tuliskan dulu ya. Limit X mendekati 0 dari X kuadrat kali akar 4 min X pangkat 3. Dibagi dengan cos X min cos 3X. Ya, seperti contoh soal sebelum-sebelumnya. Ini kita ubah menjadi minus 2 kali sin alfa tambah betanya
4x dibagi 2 berarti 2x dikali sin 1x kurang 3x minus 2x dibagi 2 minus x. Begini ya. Oke. Yuk, tugas kita adalah untuk menjabarkannya. Limit x mendekati 0. Ini ya, saya coba bantu jabarkan. X kali x akar 4 min x pangkat 3 dibagi dengan minus 2 sinus 2e kali sinus negatif x. Oke, tugas kita adalah memasang-masangkan agar teorema dasar limit fungsi trigonometri bisa kita terapkan ya. Oke, sehingga ini seperti ini. Saya coba bantu tuliskan. Limit x mendekati 0. Kita lihat pembilangnya ya. Di sini ada x. X maka harus kita pasangkan dengan siapa? Sinus 2x boleh, sinus negatif x juga boleh. Jadi x dibagi sinus 2x saja ya. Kemudian dikali limit x mendekati 0. X lagi ya. Dibagi dengan sinus negatif x. Dikali lagi dengan limit, masih tetap x mendekati 0. Mana yang belum tertuang, termuat di sini? Ya ini akar 4 min x pangkat 3. Akar dari 4 min x pangkat 3 dibagi dengan, ya itu masih ada angka minus 2 ya. Minus 2. Oke, hasilnya akan sama dengan, hasil yang ini 1 per 2 dikali dengan 1 per min 1. Bagaimana menyelesaikan limit ini? Ya, langkah dasar untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar adalah substitusi. Akar dari 4 dikurang 0 pangkat 3 dibagi dengan minus 2. Oke, jadi ini setengah, ini minus 1, yang ini ya minus 1. Jadi jawabannya adalah setengah. Oke, untuk contoh yang kelima, jawabannya ada di option D. Jadi, limit fungsi trigonometri ini bisa digabung dengan limit fungsi aljabar. Begitu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang keenam. Nah, limit A mendekati 0 untuk fungsi 1 per A dikali sinus pangkat 3 2A dibagi cos 2A ditambah sin 2A dikali cos 2A. Sama dengan berapa? Oke, kalau di soal-soal sebelumnya itu yang mendekati 0 adalah X karena sudutnya adalah X. Yang ini X-nya kita gantikan dengan A. Oke, yuk kita perhatikan baik-baik untuk contoh soal yang keenam. Kita tuliskan ulang ya. Limit A mendekati 0. Perhatikan baik-baik 1 per A. Kita lihat yang ada di dalam kurung. Bagian pembilang. Di sini tertulis sinus pangkat 3 2A. Yang ini sinus 2A kali cos 2A. Sama-sama mengandung apa? Ya, sama-sama mengandung sin 2A. Jadi ini menjadi sinus 2A dikali dengan sinus 2A dikuadratkan atau sinus kuadrat 2A dibagi dengan cos 2A ditambah dengan cos 2A. Oke. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi limit A mendekati 0 dari sinus 2A dibagi dengan A. Oke.
Oke, berikutnya adalah sinus kuadrat 2A dibagi dengan cos 2A ditambah dengan cos 2A. Oke. Oke, perhatikan baik-baik. Ini bisa kita jabarkan menjadi limit A mendekati 0, sinus 2A dibagi dengan A dikali dengan limit A mendekati 0, sinus kuadrat 2A dibagi dengan cos 2A ditambah dengan cos 2A. Oke, berdasarkan teorema dasar yang di awal, hasil yang ini adalah 2 ya. Bagaimana dengan hasil yang ini? Mari kita coba substitusikan. Kita gantikan A-nya dengan 0. Berarti ini sinus kuadrat 0 per cos 2A berarti cos 0 juga. Ditambah cos 2A. Berarti cos 0 juga. Oke, sehingga hasilnya adalah 2 dikali sinus 0 derajat adalah 0. Dikuadratkan adalah 0 per cos 0 itu 1 tambah 1. Oke. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Jadi untuk contoh soal 6, itu jawabannya adalah 2. Berarti option yang D. Jadi, clue di contoh soal 6 ini adalah munculkan bentuk sehingga ada bentuk yang ada di teorema dasar ya. Jadi, pada saat di soal ini sudah muncul sinus 2A per A, ini sudah ketahuan, sudah dapat kita hitung hasilnya adalah 2. Nah, tempat yang lain perlu nggak Bu kita sederhanakan? Bukan tidak perlu, tapi kita cek terlebih dahulu apakah ada nilainya, apakah muncul bentuk tak tentu. Kalau ada nilainya, berarti dalam hal ini nilainya adalah 1 ya, berarti pekerjaan kita sudah aman. Tidak perlu kita ubah bentuknya, kita samakan penyebut, tidak perlu. Begitu ya, itu untuk contoh soal 6. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketujuh ya. Limit X mendekati 0 untuk fungsi kotangen X dikurang kosekan 2X dibagi dengan dibagi dengan cos 3X dikali tangen sepertiga X. Oke, di sini muncul bentuk kotangen dan kosekan, sedangkan di teorema dasar kita cuma punya sinus dan tangen. Oke, kotangen adalah kebalikan dari tangen. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Oke, mari kita ubah. Limit X mendekati 0. Tadi saya sampaikan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Sedangkan tangen itu sendiri adalah sinus X per X ya. Jadi ini kita ubah menjadi limit X mendekati 0. Kotangen 2X adalah cos 2X per sin 2X. Dikurang, kosekan adalah kebalikan dari sinus, 1 per sin 2X per, apakah cos 3X-nya harus kita ubah? Untuk sementara ini tidak usah kita ubah dulu ya, kita tulis apa adanya ya. Cos 3X dikali tangen 1 per 3X. Oke. Berikutnya, limit X mendekati 0. Perhatikan, ini pengurangan pecahan yang penyebutnya sudah sama. Sehingga ini bisa kita tulis cos 2X minus 1 dibagi dengan penyebutnya kita jadikan 1 ke bawah.
sinus 2X dikali cos 3X dikali tangen 1/3X. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Masih ingatkah kalian cos 2X kita ubah menjadi apa? Ya, rumus sudah terangkap ya. Jadi, limit X mendekati 0, cos 2X rumusnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat, ya 1X dikurang 1 per sinus 2X dikali cos 3X dikali tangen 1/3X. Oke, langkah berikutnya. Limit X mendekati 0. Lihat pembilangnya menjadi apa? Minus 2 sin kuadrat X. Penyebutnya, kita tulis ulang ya. Sinus 2X dikali cos 3X dikali tangen 1/3X. Yuk kita jabarkan ya. Limit X mendekati 0 minus 2 kali sinus X kali sinus X dibagi dengan sinus 2X kali cos 3X kali tangen 1/3X. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 0. Ya, mari kita pisah-pisahkan ya. Oh, ini ada minus 2. Minus 2-nya bolehlah taruh depan. Minus 2 kali. Ini sinus X dibagi sinus 2X. Dikali limit X mendekati 0. Sinus X. Berdasarkan teorema dasar di awal, tidak bisa ya kita pasangkan dengan cos 3X. Kita pasangkan dengan tangen 1/3X. Dikali, mana yang belum kita eksekusi? Nih, cos 3X ada di penyebut, berarti limit X mendekati 0, karena ada di penyebut, maka menjadi 1 per cos 3X. Sehingga hasilnya adalah minus 2 dikali 1/2 dikali 1 per 1/3 dikali, ini berarti substitusi ya, 1 per cos 3 kali 0 berarti cos 0. Cos 0 adalah 1, maka minus 2 kali setengah adalah minus 1, minus 1 dikali 3 adalah minus 3. Minus 3 dikali 1 adalah tetap minus 3. Jadi untuk contoh yang ke-8, contoh yang ke-7, jawabannya adalah minus 3. Option yang E. Jadi, kalau muncul kotangan, kosekan, atau sekan, ini harus kita ubah dengan sesuatu yang mengandung tangen atau sinus. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh ke-8. Limit X mendekati 0 dari akar 1 ditambah tangen X dikurang akar 1 ditambah sin X dibagi dengan X pangkat 3. Perhatikan baik-baik. Ini sudah ada tangen, sudah ada sinus, tapi bentuknya masih dalam bentuk akar. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan teorema dasar yang di awal? Ini bentuknya akar, oh berarti harus kali akar sekawan. Jadi seperti ini. Kita tuliskan limit X mendekati 0 dari akar 1 ditambah tangen X dikurang akar
1 ditambah sinus X dibagi dengan X pangkat 3. Oke, akar sekawannya adalah akar 1 ditambah tangan X, kemudian ditambah akar 1 ditambah sinus X dibagi dengan akar 1 ditambah tangen X ditambah akar 1 ditambah sinus X. Oke, angka berikutnya, limit X mendekati 0, kita kalikan bagian pembilangnya menjadi 1 ditambah tangen X dikurang dengan 1 ditambah sinus X. Dibagi dengan, perhatikan penyebutnya. Apakah perlu kita kalikan secara gamblang? Tidak perlu ya, kita tulis apa adanya dulu. X pangkat 3 dikali akar 1 ditambah tangan X ditambah akar 1 ditambah sinus X. Oke. Nah, perhatikan pembilangnya. Pembilangnya 1 ditambah tangan X dikurang 1 ditambah sin X. Hasilnya akan menjadi tangan X dikurang sin X. Gitu ya. Pembilangnya kita tuliskan kembali. X pangkat 3 dikali akar 1 ditambah tangan X ditambah akar 1 ditambah sinus X. Oke, perhatikan pembilangnya. Sudah ada tangan, sudah ada sin. Tapi kita tidak bisa memasang-masangkannya ya. Kita ubah kembali. Tangan kita ubah menjadi sinus per kosinus. Jadi limit X mendekati 0, sinus X per cos X dikurang sin X, oke, per X pangkat 3 dikali dengan akar 1 ditambah tangen X ditambah akar 1 ditambah sinus X. Oke, sehingga ini menjadi limit X mendekati 0. Kita mau menyamakan penyebut menjadi cos X. Sehingga ini menjadi sinus X, cos X kali sin X, cos X, sin X. Oke, dibagi dengan, tetap kita tuliskan X pangkat 3, akar 1 tambah tangen X, ditambah akar 1 tambah sinus X. Oke, sehingga ini menjadi limit X mendekati 0. Perhatikan baik-baik. Sin X dikurang cos X sin X, sehingga sin X-nya bisa kita kalikan dengan ini 1 dikurang cos X. Perhatikan cos X ini akan kita taruh ke penyebut, cos X dikali X pangkat 3 dikali akar 1 ditambah tangen X ditambah lagi akar 1 ditambah sin X.
Oke. Angka panjang ya. Yuk, semangat. Sedikit lagi. Ini menjadi limit X mendekati 0 sin X. Apakah kalian masih ingat? 1 min cos X kita ubah menjadi apa? Ya, cos sudut rangkap. Cos sudut rangkap masih ada yang ingat 1 min cos X menjadi apa? Oke, kalau lupa kita tuliskan ulang ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Dibagi dengan, kita tuliskan ulang penyebutnya, cos X, X pangkat 3, akar 1 ditambah tangen X, ditambah akar 1 ditambah sinus X. Itu ya. Oke. Yuk, hasilnya ini apa yang di dalam kurung ya? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. 1 kurang 1, 0 ya. Min kali min plus. Jadi positif 2 sin kuadrat setengah X. Yuk, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi, limit X mendekati 0. Kita lihat ke atas. Sin X dikali 2 sin kuadrat setengah X ya. Sin X dikali 2 sin kuadrat setengah X. Dibagi dengan, kita lihat, yang tadi cos X dikali X pangkat 3. Cos X dikali X pangkat 3 dikali dengan akar 1 ditambah tangen X ditambah akar 1 ditambah sinus X. Oke. Yuk kita pasang-pasangkan limit X mendekati 0. Sin X ini boleh pasang dengan cos X? Jangan dong. Ya, dengan X ya, sin X dipasangkan dengan X. Dikali dengan, ada angka 2. 2-nya kita letakkan di depan, boleh. Sin kuadrat setengah X, berarti limit X mendekati 0. Ini sin setengah X. Kita bagi dengan siapa? Cos X tidak boleh, masih ada X ya. X dikali lagi limit X mendekati 0 sin setengah X, karena ini sin kuadrat setengah X ya, dibagi dengan, ini ada X. Oke, X-nya sudah berpangkat 3, sudah. Berarti yang belum tinggal, ini sudah, cos X di penyebut, ini sudah akar. Oke, jadi terakhir, limit X mendekati 0, pembilangnya sudah tidak ada, per cos X dikali dengan akar 1 tambah tangen X tambah akar 1 tambah sin X. Oke. Ya, kita hitung hasilnya. Ini jadi 2 dikali hasil ini 1/1. Dari yang sini setengah dibagi 1. Yang ini setengah dibagi 1. Yang ini coba kita substitusikan 1 per cos 0 dikali akar 1 ditambah tangen 0 ditambah akar 1 ditambah sinus 0. Oke. Sehingga 2 dikali 1 dikali setengah dikali setengah dikali 1 per cos 0 kan 1 ya.
tangan 0 itu 1, sinus 0 itu 1, berarti akar 1 tambah akar 1 itu hasilnya adalah 2, 2 kali 1 itu adalah 2. Sehingga jawabannya apa ini? Ya, 1/4. Kita lihat ya di option. Jawabannya adalah 1/4, yaitu option yang D. Gitu ya. Berarti untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometri, kita bisa menggunakan kali akar sekawan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema dasar limit fungsi trigonometri yang seperti saya sudah utarakan di awal sekali. Oke, dari 8 contoh soal ini, semoga bisa kalian pahami. Terima kasih kalian sudah mau menyimak pembahasan materi limit fungsi trigonometri khususnya untuk X yang mendekati 0. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia dan salam sehat selalu.